Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Ya, saya minta sedikit waktunya Ibu. Kira-kira Ibu sibuk nggak hari ini? Siap. Siap ya. Hari ini rencana kami akan melaksanakan wawancara mengenai kebijakan pemimpin dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Baik Ibu ya, izin sedikit bertanya ya Bu. Silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Oke, kalau dari istilahnya dilema etika itu kan, dilema itu kan semacam prahara ya. Iya. Nah, ada Seperti ada kasus-kasus ya. perselisihan antara dua pihak. Kasus-kasus yang mana kalau etikanya kan berarti perselisihannya di dalam permasalahan etika. Berarti kalau bujukan moral berarti yang berkaitan dengan moral. Moral itu kan berkaitan langsung dengan aturan, peraturan, tata tertib. Nah, seperti kayak gitu. Seperti itu. Baik Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Berarti sama-sama benar atau ada nilai kebajikan itu Iya. etika ya? Dia Moral juga. di dilema etika. Oke, kalau berkaitan dengan masalah dilema etika dalam mengambil keputusan itu ada beberapa langkah yang saya ambil. Tapi yang saya pakai itu dengan prinsip 5W 1H. Ya. 5W 1H itu yang berarti yang pertama itu siapa saja yang terlibat di situ. Ya. Apakah itu antara satu individu dengan individu yang lain atau satu individu dengan banyak sekelompok orang. Nah, itu harus dianalisa dulu, harus dicari tahu dulu. Kemudian what, masalahnya apa? Itu mengidentifikasinya seperti itu. Untuk tahu masalahnya apa, berarti kan bukan hanya yang punya konflik itu yang akan saya analisa, tapi orang-orang sekelilingnya, pendapat-pendapat orang sekelilingnya. Dan sampailah ke nanti dapat bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oh begitu ya Bu, berarti menerapkan prinsip 5W 1H. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Kemudian Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, dalam menerapkan 5W 1H, prosedurnya yang pertama itu adalah setelah tahu konflik dan siapa yang terlibat konflik, yang paling penting itu adalah komunikasi. Komunikasi ya? Iya, yang paling penting adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena tanpa komunikasi kita tidak akan tahu permasalahannya dengan benar. Jadi ada komunikasi itu antara yang terlibat dengan orang sekelilingnya, dan komunikasi ini tidak hanya dengan yang ada di dalam sekolah gitu, tapi saya libatkan juga misalnya kalau dalam masalah etika berarti kita libatkan juga struktural yang di dalam sekolah, wakil baik itu kesiswaan atau kurikulum, humas dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua kalau berkaitan dengan moral, dengan peraturan, berarti kan yang paling utama itu komunikasi saya dengan yang di atas atasan, dinas pendidikan atau Permendikbud, peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan dengan masalah ini. Oh begitu ya Bu ya. Berarti ada dua komunikasi di luar dan di dalam ya Bu. Iya. Selanjutnya Bu ya, hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling Ibu anggap efektif untuk menangani ini? Kalau menurut saya dari pengalaman, satu hal yang paling efektif untuk semua kasus itu adalah komunikasi. Itu yang paling efektif. Karena dengan komunikasi kita bisa memiliki satu tahu lebih dalam. Kemudian yang kedua juga banyak kepala yang bisa kita ajak diskusi.
Jadi tidak hanya pendapat kita saja yang benar atau pendapat orang yang terlibat aja yang benar, tapi banyak kepala yang bisa kita ajak diskusi sehingga kita bisa mendapatkan alternatif jalan keluar atau solusinya. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, apakah ada tantangan ya Bu dalam mengambil kasus pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini Bu? Apakah ada tantangan Bu? Tantangan masih ada. Pasti ya Bu ya. Pasti ada. Setiap permasalahan itu pasti ada tantangan gitu. Baik itu besar atau kecil itu pasti ada tantangan. Tantangan itu antara lain bisa jadi dengan individu. Kalau permasalahan dengan siswa berarti tantangan itu datang dari orang tua. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua yang dari tingkat mungkin dari pemikiran, dari tingkat pendidikan, cara pandang itu pasti berbeda. Nah, untuk bisa masuk ke situ itu kan butuh kemampuan komunikasi yang baik ya. Gitu. Kemudian tantangan juga yang terbesar adalah waktu. Waktu ya. Iya. Waktu di sini karena ya kita tahu dengan kegiatan banyaknya kegiatan guru, tuntutan guru dan kepala sekolah, sehingga waktu itu harus betul-betul di-manage seefektif mungkin agar semuanya bisa tercakupi. Baik Bu, selanjutnya nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu menyelesaikannya langsung di tempat atau butuh jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira bentuk prosedurnya ini seperti apa nih yang Ibu jalani? Oke, kalau soal jadwal mungkin kalau dalam hal yang berkaitan masalah bulanan bisa kita selesaikan saya di dalam rapat bulanan. Tapi setiap permasalahan itu terbagi atas dua, yaitu yang mendesak dan yang bisa dipending. Jadi saya mengkategorikan masalah itu seperti itu. Satu, yang mendesak, berarti mendesak itu dia membutuhkan waktu yang cepat untuk diambil keputusan. Biasanya saya pakai target waktu. Kalau untuk yang cepat itu paling lama itu 1 minggu sudah harus ada keputusan. Paling lama, paling cepat itu 2 hari. Kenapa 2 hari tidak 1 hari? Karena saya membutuhkan yang tadi komunikasi dengan banyak pihak untuk bisa mengambil solusi. Kemudian kalau itu seminggu, nah mudah-mudahan tidak sampai seminggu. Tapi kalau untuk permasalahan yang tidak mendesak, yang masih bisa ada waktu kita untuk berpikir, saya targetkan itu hanya dalam waktu 2 minggu atau setengah bulan. Jadi sudah harus diambil keputusan untuk itu dengan cepat. Jadi memprioritaskan targetnya dulu ya, apakah yang mendesak atau bisa dipending. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Kira-kira siapa yang bisa diajak bekerja sama Ibu? Oke, banyak seperti yang saya bilang tadi, yang bisa saya itu berkomunikasi dengan banyak pihak. Yang paling utama yang di dalam sekolah ya wakil. Orang-orang sekeliling nih, wakil atau dengan sesuai dengan bidangnya. Saya bagi tentang masalah sarpras berarti dengan kaus sarpras, tentang masalah administrasi berarti dengan kepala TU. Itu saya komunikasinya kalau di dalam. Kalau di luar ya berarti dengan dinas pendidikan, dengan pengawas binaan sekolah. Nah, itu mereka itu adalah orang-orang yang bisa diajak diskusi untuk dijadikan sebagai referensi mengambil keputusan. Ya, baik Bu ya, berarti banyak pihak terkait yang Ibu libatkan ya. Ya. Baik Ibu, ini yang terakhir nih Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran. Ya. Yang paling utama yang tadi. Komunikasi adalah hal yang paling penting dalam berbagai masalah, tidak hanya dalam hal kerja tapi juga masalah pribadi. Komunikasi itu yang paling utama.
Kalau kita komunikasi yang lancar dengan segala pihak, itu semua urusan juga akan bisa lancar gitu. Atau bukan hanya lancar, tapi setidaknya banyak solusi alternatif yang bisa kita ambil. Kemudian komunikasi kita juga akan membuat kita mengurangi beban, biar tidak terlalu stres menanggung semuanya. Jadi kan sharing is caring. Jadi berbagi itu adalah lebih baik. Jadi prinsipnya sharing ya Bu ya. Sharing dalam dengan cara komunikasi. Oke, baik Bu. Jadi inti dari pembicaraan kita ini adalah komunikasi yang paling efektif ya Ibu ya. Baik, demikianlah wawancara kita hari ini bersama ya. Baiklah, demikianlah wawancara kita hari ini bersama narasumber kita yaitu Ibu Dila Agustini SAG MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD SMP Negeri 41 Tebing. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian pembelajaran dari kami. Amin. Salam ya, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Widastuti CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Karimun. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Eva Yuriti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 006 Tebing. Permisi Ibu, maaf mengganggu waktunya ini. Saya akan melakukan wawancara ini sedikit tentang pengambilan keputusan berbasis kepemimpinan. Izin ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini tentang kasus dilema etika ya, yang mungkin pernah terjadi di sekolah ini. Nah, kemudian memang rujukannya ada moral juga ya. Nah, kasus-kasus seperti ini memang kita harus melihat dulu kasus tersebut, ya kan? Kemudian kita telaah dulu, ya. Kemudian juga tentunya nanti siswa. Nah, caranya tadi kita akan memanggil siswa, kemudian wali kelas juga, kemudian kita juga mengidentifikasi kemudian kasus ini bagaimana ya tentangnya, apakah bersifatnya itu benar atau salahnya kasus tersebut. Seperti itu ya Ibu ya. Baik, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang ada kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusan tersebut? Baik, untuk langkah awal tentunya kita mengkonfirmasi dulu kasus itu, kebenaran kasus tersebut. Kemudian juga kita harus berdiskusi ya, berdiskusi tentang kasus tersebut. Tentu banyak yang kita libatkan di dalam diskusi tersebut. Nah, terutama kalau memang itu siswa ya wali kelasnya, kemudian orang tua juga, nah di dalam kasus tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, baik. Untuk mencari solusi atau ini kita dari diskusi tadi. Nah, dari diskusi bersama guru, orang tua siswa dan siswa tersebut. Tentu kita akan mewawancarai ya. Pertama siswa tersebut. Nah, kemudian nanti orang tuanya. Nah, orang tua ya. Ya, orang tua. Kemudian nanti baru ke gurunya. Nah, setelah kita berdiskusi tentang kasus siswa tersebut, baru kita bisa mencari solusinya. Nah, tetap juga solusi ini kita akan bicarakan kepada guru, orang tua. Baru kita mengambil langkah-langkah berikutnya untuk menangani kasus tersebut. Oh, berarti Ibu mengedepankan diskusi ya Bu Iya, ya? iya. Berarti komunikasi ya Bu. Ya. Baik Bu. Hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Yang paling efektif ini Bu, langkah yang Ibu ambil? Ya,
kita tidak bisa memutuskan sendiri. Oh, begitu, Tetap Ibu. harus berdiskusi dan Berdiskusi, ya. musyawarah. Bermusyawarah. Oke, baik Bu. Jadi musyawarah itu penting ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Apakah ada tantangan ini Bu? Sepertinya ada, ya ada kalau tantangan ini. Karena apa? Kita kan tidak bisa membuat keputusan dari sekolah saja, tetapi tetap kita orang tua. Nah, biasanya ini dari orang tua dan masyarakat setempat Ya, itu menjadi dilema juga dan menjadi tantangan lah gitu. Oh, dalam mengambil Mengambil keputusan tadi Bu ya. keputusan. Iya. Baik Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus di sekolah Ibu? Gitu. Apakah misalnya menyelesaikannya langsung di tempat pada saat ada masalah, atau Ibu memiliki jadwal tertentu gitu, untuk menyelesaikannya? Untuk jadwal itu tidak ada, karena apa? Kita melihat sifat kasusnya itu apa. Kalau memang itu harus diselesaikan, itu harus cepat diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal kita tentukan. Gitu. Tapi tergantung Kasusnya. kasusnya Iya, tadi Bu ya. ah. Kalau memang urgen, Kalau urgen kita tetap harus cari itu juga. Tapi kalau memang perlu bukti-bukti yang lain, tentu kita akan tunda sampai lengkap bukti-bukti dan kasus. oke Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Maksudnya? Jadi Ibu kalau misalnya berkomunikasi dengan siapa yang ada di sekolah gitu? Ya, yang terdekat ya guru Guru di ya? sekolah. Berarti Ibu komunikasi dengan guru Iya. ya? Terutama wali kelas yang mungkin Iya, ya? itu yang paling utama dulu, baru nanti kalau memang melibatkan guru yang lain itu baru gitu. Baik Ibu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu ambil untuk mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu? Ya, setiap ada kasus atau apapun masalah di sekolah atau ini, kita memang tetap harus bermusyawarah dan mendiskusikan sebelum mengambil keputusan. Dan saya juga tidak akan mengambil keputusan sendiri. Nah, gitulah. Nah, seperti itu ya. Iya. Jadi tetap memang inti dari ini musyawarah ya Bu ya. Musyawarah, tetap diskusi setidaknya dengan orang tua, wali kelas, ya itu sendiri. Baik, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu Sama-sama. sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Dan demikianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Eva Yurike. Mudah-mudahan kesempatan kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.